Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Alhamdulillah pada pertemuan kali ini Bapak bisa bertemu lagi dengan kalian. Gimana semuanya, sehat? Ya, mudah-mudahan ya semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Insya Allah untuk materi pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan mengenai tanda balik menurut ilmu fikih ya. Temanya berarti menyambut usia balik. Apakah kalian sudah balik? Ya, baik, kita lanjutkan pelajarannya ya. Nah, kemudian juga anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita belajar, lebih baik dan bagusnya kita berdoa dulu, karena doa merupakan sumbernya kekuatan kita untuk bisa menjalani segala sesuatu ya. Baik, kita sama-sama baca doa dulu ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jid'ani ilma warzuqni fahma waj'alni minal sholihin. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala ditambahkan ilmunya, kemudian juga kita dijadikan orang-orang yang soleh dan soleha. Itu juga kita besar rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, nah, materi yang akan kalian pelajari ada beberapa yang harus kalian tempuh dan harus kalian pahami. Di antaranya satu, yaitu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Jadi kalian harus bisa ya, sudah belajar materi ini kalian bisa menyebutkan apa sih tanda-tanda usia balik dan kedewasaan dengan benar. Yang kedua juga membuat pemaparan mengenai tanda-tanda usia balik. Nah, dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Kemudian yang terakhir, karena kita sudah tahu misalkan tanda-tanda balik itu kan dari Allah ya. Kemudian juga tugas kita kalau sudah balik gimana gitu ya. Nah, jadi ketika kita sudah balik, kita dituntut untuk membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Karena yang namanya balik itu kan harus beribadah, kemudian juga kita punya tanggung jawab kepada diri kita dan kepada Allah yang menciptakan kita. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, kita saring dulu ya. Nah, tahu nggak kalian apa itu balik? Nah, kemudian juga tahu nggak kalian balik menurut ilmu fikih? Nah, kemudian juga apakah ada perbedaan enggak antara anak laki-laki dan perempuan? So, pasti ada ya. Nah, baik. Kita kembali ke materi dulu. Nah, balik secara bahasa artinya sampai. Nah, seperti ginilah sampai itu. Kalian mau pergi dari rumah ke sekolah, berangkat kalian dari rumah ke sekolah, naik angkot. Ya. Kemudian juga sesudah itu sampai di sekolah. Nah, ketika kalian sampai dari rumah ke sekolah, namanya itu balik menurut bahasa. Tapi kalau menurut istilah bukan begitu. Istilah di sini yaitu menurut istilah ilmu fikih ya. Balik adalah seseorang yang telah memasuki masa dewasa atau telah siap untuk melaksanakan ibadah dan bertanggung jawab sebagai seorang muslim. Nah, jadi kita dituntut untuk apa? Untuk beribadah karena kita udah dewasa ya. Nah, selanjutnya juga mengenai ciri-ciri balik menurut ilmu fikih, yang pertama adalah keluarnya air sperma ataupun air mani, mimpi basah bagi laki-laki ya. Biasanya itu laki-laki itu paling tinggi itu sekitar antara 12 ataupun 13 tahun ya, baru keluar. Nah, kemudian juga yang kedua, haid atau menstruasi. Ini khusus untuk perempuan ya. Nah, kemudian yang ketiganya berumur 15 tahun. Jadi ternyata ciri-ciri balik menurut ilmu fikih itu 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan.
Apa yang dua itu untuk laki-laki? Keluarnya air sperma, kemudian juga berumur 15 tahun, dan satu untuk perempuan yaitu haid ataupun menstruasi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya. Nih. Nah, kemudian juga ketika kita berbicara tentang mimpi basah, kemudian haid atau menstruasi, pasti ada pertanyaan daripada kalian. Bahkan saya belum tahu Pak mimpi basah, barangkali ada di antara kalian ya. Pas emang udah pernah mimpi basah. Nah, baik kita bahas satu persatu. Mimpi basah di sini ada lihat. Nah, mimpi basah yaitu keluarnya air mani ya yang terjadi saat sedang tidur pada remaja laki-laki. Nah, ketika kalian itu lagi tidur, karena kalian bermimpi, kemudian terasa basah. Nah, dilihat ya oleh kalian itu, nah, berarti kalian udah mimpi basah. Gimana Pak airnya? Airnya agak bening, ya. Kemudian juga agak lengket, ya agak lengket. Ini ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, itu merupakan hal yang wajar terjadi, ya, untuk anak laki-laki, ya. Karena anak laki-laki itu mulai memproduksi lebih banyak hormon testosteron ya, dan menghasilkan sel sperma itu untuk pembuahan ya, pembuahan kalau kalian udah dewasa ini ya. Nah, selanjutnya juga apa kalau head? Nah, kalau head yaitu head adalah mengalirnya darah perempuan dari tempat yang khusus pada tubuhnya dalam waktu yang diketahui. Nah, misalkan kalian perempuan ya, keluar darah ketika apa? Ketika malam ya, ataupun siang. Nah, ada cirinya nggak? Ada. Darah menstruasi itu yang keluar itu berwarna merah terang, agak belendir dan bau lagi. Ya, ini katanya ya, kata menurut ilmu dan kata perempuan yang sudah mengalami ya. Karena kalau bapak kan nggak mengalami head bapak mah ya, gitu ya. Kemudian juga katanya juga ya, menurut hasil riset bahwa orang yang lagi mengalami menstruasi itu bagian bawah perutnya kembung dan sakit ya. Kemudian juga di samping perut bagian bawah, punggungnya juga sakit ya. Itu contoh kecil. Kemudian juga agak sensitif gitu ya. Makanya untuk anak laki-laki, kalau misalkan perempuan lagi sensitif ya di sekolah, awas kalian hati-hati ya, jangan sampai menyakiti perempuan. Karena perempuan itu dikasih oleh Allah sebuah perasaan yang agak sensitif, apalagi kalau lagi menstruasi. Ingin lebih tahu? Tanyakan aja kepada ibumu ya. Nah, kemudian juga selanjutnya, Pak, gimana kalau orang yang sudah menstruasi dan keluar air sperma? Nah, ada kewajiban, yaitu harus mandi besar. Jadi kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. 1. Anak yang mengalami mimpi basah dan head itu sedang berhadas besar. Nah, maka untuk supaya suci dari hadas besar ya, bisa melakukan ibadah, sholat, baca Quran dan lain sebagainya, maka dia harus mandi wajib dulu atau disebutnya adus kalau dalam bahasa kitanya ya. Mbak, gimana tata cara mandi wajib? Ya, yang pertama cuci tangan dulu 3 kali, kemudian juga mencuci alat kelamin menggunakan tangan kiri, membersihkan tangan kiri dengan menggunakan sabun. Nah, sudah itu berwudu ya. Nah, yang kelimanya membasuh kaki, kemudian menuangkan air terhadap anggota badan sebelah kanan dulu, sebelah kanan, kemudian kiri, kemudian tengah ya. Kemudian juga menyela-nyela ya, menyala di kepala ini begini-gini, nah gitu begini-gini ya, sebanyak diguyurnya itu 3 kali ya. Kapan Pak kalau niatnya? Nah, niatnya itu bisa di awal ya, niat mandi itu di awal pada waktu kalian akan membasuh anggota badan, tapi di dalam hati ya.
Nah, udah itu baru jadi sekali lagi yang pertama kalian mencuci tangan 3 kali, kemudian membersihkan kotoran yang ada di alat kelamin kita ataupun bagian bawah badan kita ya, bersihkan semuanya ya. Tapi kalau misalkan alat kelamin dengan tangan kiri ya. Udah beres itu bisa gosok gigi dulu, kemudian berwudu kalian. Nah, kemudian membasuh kaki, kemudian udah membasuh kaki menuangkan air anggota badan sebelah kanan dulu, ini dulu ya, ini dulu, kemudian ini dulu digosok-gosok, kemudian sebelah kiri gosok-gosok, kemudian sebelah tengah gosok-gosok, ke belakang itu bisa set, terakhir adalah apa dari kepala ke bawah, cur gitu ya, itu ya. Nah, kemudian juga orang yang balik karena udah dewasa, maka mereka di diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya untuk melaksanakan ibadah wajib. Nah, jadi ketika kalian udah dewasa, udah balik, kalian meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, maka kalian berdosa. Yo, Cung, tadi siapa yang tidak sholat subuh? Yo, acungkan. Ya. Nah, bisa kalian kodok sholatnya ya. Kemudian juga kalian kalau misalkan udah dewasa itu bisa membaca Al-Quran, puasa sunnah, bahkan sedekah. Kemudian juga kita karena kita udah dewasa malu ya, harus menjaga diri dari perbuatan dosa seperti berbohong, apalagi mencuri orang lain, barang orang lain itu kan nggak boleh itu ya, bisa dilaporin ke polisi ya. Selanjutnya, nah orang-orang yang larangan bagi orang yang berhadas besar, pertama sholat, nggak bisa sholat sebelum dia mandi dulu, sujud tilawah, sujud syukur, harus apa dulu, harus wudhu dulu, harus mandi dulu, mandi besar dulu, halus dulu kalau bahasa kiranya ya. Kemudian juga nggak boleh membaca Al-Quran ya, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, tawaf, berdiam diri di masjid. Ada pertanyaan enggak? Pak, saya bertanya Pak, gimana kan Pak itu kalau misalkan membaca ini, misalkan membaca Bismillah, kan Bismillah itu dalam Al-Quran ada Pak, berarti kita kan membaca Bismillah berarti membaca Al-Quran. Enggak, niatkan oleh hati kita bahwa kita membaca Bismillah itu adalah berdoa kepada Allah, jadi bukan membaca Al-Quran ya. Nah itu, nah itu aja lah ya. Nah jadi kesimpulannya, balik adalah satu fase penting dalam kehidupan seseorang. Pada fase ini seseorang mulai bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan mulai diwajibkan untuk melaksanakan ibadah. Nah yang terakhir, Bapak ucapkan terima kasih. Ini hanya sebatas penjelasan yang